Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala Siaran Renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat Shalom pagi semuanya. Bu Saiman, Haleluya. Pak Saiman, Bu Lasmas. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya Elo. Good morning Pak Martin, Bu Martin. Selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton. Selamat pagi. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Haleluya. Mari kita baca Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Pagi Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Mari kita baca
Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Lukas 22 ayat 41, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemparan batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. Amin. Satu ayat yang terkenal, ayat hafalan ya. Kita baca Matius 2 ayat 7. Matius 2 ayat 7. Matius 2 ayat 7. Terus salah. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Jadi kita harus mencari, mencari, kita harus meminta, kemudian mencari dan mengetuk. Jadi jangan berdoa hanya meminta tapi nggak pernah mencari, apalagi mengetuk ya. Hari ini apa yang kau butuhkan? Menjelang Natal banyak kebutuhan tentunya ya. Mungkin persiapan makanan, minuman, pakaian, hal-hal jasmani yang dibutuhkan tentunya ya. Mau memberi hampers, mau beri kado Natal, mau mempersiapkan perayaan Natal keluarga, bla 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 bla. Selamat pagi Pak Hendri, selamat pagi Bu Viken, Stephen Stanley, selamat pagi semuanya. Jadi pertama tentu saudara akan minta kepada Tuhan. Tetapi jangan berhenti pada tahap meminta, tapi dilanjutkan dalam tahap mencari ya. Mencari, orang dunia bilang mencari rezeki, mengais rezeki. Mencari makan, mencari pakaian, mencari rumah, harus dicari saudara. Apalagi jodoh. Jodoh tidak akan datang sendiri kalau saudara tidak mencari ya. Mintalah, memang minta jodoh yang terbaik dari Tuhan. Tapi saudara diem aja, tidak mencari. Hari ini cara mencari banyak sekali ya. Pakai internet, kenalan di Facebook, kenalan di Instagram, kenalan di medsos, itu bisa menjadi satu cara untuk mencari. Ada gereja Tuhan atau kelompok-kelompok agama yang membuat biro jodoh ya. Jadi mempertemukan antara kandidat wanita dan pria untuk perjodohan ya. Bikin acara pesta kecil, pertemuan bersama, bla 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 bla. Mencari, saudara bisa mendaftarkan diri dan mencari apa jodoh yang saudara inginkan. Misalnya ditulis apa Pak Gem? Pak Gem cari apa dulu? Rambutnya panjang. Terus ya, apa? Yang apa? Cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan. Terus apa lagi? Yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja. Yang karakternya baik. Yang karakternya baik. Hatinya baik. Hatinya baik. Semua yang baik-baik ditulis. Ditulis dengan spesifik ya, yang jelas ya. Padahal nanti dapatnya enggak baik ya apa? Baik ya, ditanya Tuhan lagi dia pakai jodoh kita, kalau bukan ya dibatalkan. Nah, bagaimana mencarinya? Kawin itu seumur hidup ya. Jadi kalau salah kawin ya menderita seumur hidup. Maka dari itu harus pertama minta kepada Tuhan kirimkan jodoh yang sepadan. Kemudian kriterianya mungkin secara fisik dijelaskan ya. Kemudian juga
dicari. Kalau nggak cari ya nggak bisa. Setelah mencari, apa itu tadi? Mencari. Pintu diketok. Ya, pintu hatinya ini soal jodoh ya. Pintu hatinya diketuk. Kalau dia nggak membuka hati ya nggak bisa berjodoh ya. Kalau dua-dua buka hati baru bisa bercakap-cakap. Kan begitu ya. Jadi tadi apa? Minta, cari, ketok. Nah, ini harus dilakukan. Kalau anak-anak Anda belum berjodoh sampai sudah melebihi batas usia, kan sudah risau gelisah hatimu. Ya itu lakukan, minta, cari, dan ketok. Dulu saya, orang zaman dulu itu kan dijodohkan ya. Saya sering mengikuti om dan tante saya dicarikan jodoh sama nenek ya, sama emak. Terutama yang pria-pria, entah ya pria-pria kok ndak agresif ya. Terlalu banyak wanita, mungkin prianya dikit ya. Jadi pria ini bingung mau cari yang mana gitu ya. Nah seringkali ada mak jomblang ya, dijomblangi, dikatakan oh di kota A ada cewek bagus sudah usia yang siap menikah, anaknya toko ini, toko anu, keluarga baik-baik ya. Jadi ada spesial mak jomblang untuk perjodohan. Akhirnya berangkatlah kami ke sana. Kami karena berbondong-bondong. Mak dan om yang akan dijodohin, saya diajak. Siapa lagi tante saya yang lain diajak gitu ya. Kita pergi ke toko, ke rumah mereka, ke kota mereka ya. Dan nanti si gadis yang ditaksir itu memberi kenampan ya, dengan minuman, dengan kue-kue kecil gitu ya, menyediakan. Nah disitulah kita semua mata tertuju padanya ya, sampai gemeter ya, goyang-goyang. Sampai gemeter, goyang-goyang. Kemudian dia duduk, bercakap-cakap dan sebagainya. Nah setelah pulang diadakan penjurian, penilaiannya. Dinilai bagaimana wajahnya, sikapnya, perkataannya, dan sebagainya ya. Nah kita membahas begitu. Kalau sek atau sip lah gitu ya. Akhirnya mereka mengadakan kunjungan balasan ya. Kemudian akhirnya mereka dipersilakan berdua omong-omongan dan seterusnya, nonton bioskop dan seterusnya dan sebagainya. Nah, jadi di situ apa ada faktor apa minta ya, minta kepada Tuhan, berdoa. Kemudian apa mencari ya. Kemudian apa diketok pintu hatinya, kalau sek dicari, oh kok cocok ya sama permintaan saya. Ya diketuk pintu hatinya mau berjodoh, melanjutkan hubungan atau tidak. Tetapi ketika seseorang menutup pintu hati ya, bisa marah-marah saudara ya. Anak sekarang ini tidak ngerti minta, cari, ketok. Itu harus diajarkan kepada anak-anakmu ya. Minta, cari, dan ketok. Di tetangga kami saya tanya, itu putrimu udah punya pacar? Oh belum, Bu Evi belum. Nah terus, lah ya itu tak kenal-kenal no orang marah. Terus dia merasa gini, buat apa aku menikah ya? Aku di sini sudah enak. Nah itu ya. Ya papa mamanya kaya, rumah ada, rumah banyak, punya itu ya usaha kos-kosan, punya usaha apa itu, mengontrakkan aset, uangnya berlimpah. Ya terus dia pikir kalau aku ikut suamiku, aku tambah enak apa enggak ya? Ya itu Bu Evi katanya begitu. Orang sekarang nggak mau sengsara. Nah ini ingat baik-baik ya, catat baik-baik. Jadi kalau punya anak pria suruh dia kerja keras. Kerja keras supaya bisa memelihara hidup keluarganya ya. Jangan terus males-malesan malah cari perempuan yang kaya raya. Nggak ada yang mau saudara ya. Jadi mereka keluar dari zona nyaman ini ragu-ragu ya.
Karena apa? Tidak pernah didoktrin ya, tidak pernah beri pengarahan ya. Kalau doktrin kok rasanya kok cek nemene ya, harus. Oke lah. Tidak pernah diberi pengarahan. Orang-orang tua juga jangan menunjukkan kekayaanmu kepada anak-anak ya. Jadi anak-anak itu tambah males ya. Oh, bapakku kaya. Ngapain aku kerja bayaran 3 juta? Ya, aku minta mama aja 5 juta dikasih langsung. Jadi bayaran 3 juta, 5 juta sebulan tidak ada artinya bagi dia. Nah itu masalah ya. Minta mama aja 1 menit sudah jatuh 5 juta. Jadi susah juga ya. Orang tua ingin anak-anaknya hidup berbahagia, berkelimpahan. Tetapi ketika ia berkelimpahan, ia disuruh berjuang, tidak mau. Ya, karena apa? Enak di sini. Makanya belajar dari anak Raja Wali ya. Pak Yusak di TikTok kasih Raja Wali terbang tinggi ya. Tidak tahu itu gimana prosesnya dia bisa terbang tinggi itu ya. Ternyata anak-anak Raja Wali ini dijatuhkan dari sarang. Sarangnya diobrak-abrik, sarangnya dibuang oleh induknya, dan dia dilempar ke bawah. Nah, tentu dia berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya. Tetapi ketika ia sudah tidak berdaya, capek, induknya datang untuk jadi landasan. Nah, gitu saudara ya. Jadi anak-anak ini harus dikasih tahu, dikasih ngerti. Sarangnya burung Raja Wali itu di puncak gunung ya. Jadi ya. Kalau dilemparkan dari ya, atas gunung lah. Itu, nah itu tapi dia bisa ngepakkan sayapnya. Ya, sayap itu harus dikepakkan ya. Kita harus melihat anak-anak kita itu dikatakan bahwa mereka itu seperti Raja Wali ya, bukan seperti PT. Kalau PT ngais, tidak pernah terbang ya saudara-saudara. Anak-anak kita harus terbang tinggi ya. Bagaimana bisa? Ya dilatih saudara-saudara, dikasih pengertian ya. Makanya saya itu ya kagum sama menantu saya ya. Fotonya dia nikah itu dipajang di ruang tamu. Saya pikir buat apa sih kok dia mementingkan hal itu ya, nomor satukan gitu. Ternyata dia kalau foto-foto backgroundnya selalu dia juga foto pernikahannya itu. Dia ngomong supaya anak-anak tahu role model yang dikehendaki Allah itu di dalam keluarga Kristen itu adalah pernikahan ya. Karena kita nanti juga akan menikah. Jadi mempelai Kristus. Perumpamaan Yesus Kristus itu kepada kita, jemaat itu mempelai wanita, Kristus mempelai pria. Kecuali ya, orang yang ditentukan memang tidak menikah ya, untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Seperti para biarawati, seperti para apalagi pastor, seperti para apalagi lajang yang nggak menikah, it's no problem. Nah, tetapi hakikat atau rencana Allah semula adalah hidup berkeluarga ya. Jadi ini diberitahukan ya, kalau hari ini ya dipromosikan gitu ya. Terus kalau hidupnya nanti tidak enak, salah menikah, nah itu makanya ditulis, mintalah, carilah, dan ketoklah. Cari yang benar, yang baik. Kalau sudah orang tua tidak setuju ya jangan diteruskan, akhirnya kan penderitaan ya. Tetapi kalau disetujui ya semua itu ada jatuh bangun dalam pernikahan. Tapi saya tidak pernah melihat orang yang sudah gagal dalam pernikahan kemudian memperbaikinya terus gagal lagi ya. Kalau gagal lagi ya berarti harus diselesaikan. Tapi Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan bagimu. Nah, itu luar biasanya. Jadi engkau harus juga blended sama Tuhan Yesus ya. Kalau ada masalah, Yesus yang membereskan dan semua akan beres kabeh. Jadi jangan takut untuk menikah ya. Karena menikah itu seperti kita punya sparring partner, betul nggak ya? Kalau makin tua, makin apa sparring partnernya? Makin dibutuhkan. Makin dibutuhkan. Kalau nggak ada dicari, kalau ada dimarah-marahi ya itu pernikahan ya. Jadi nggak usah takut. Seninya. Menikah itu punya seni sendiri-sendiri ya.
Karena Tuhan berkata apa? Berdua lebih baik dari seorang diri, ya. Karena yang satu bisa menghangatkan yang lain, yang satu bisa mengangkat yang lain, ya. Kalau jatuh, siapa yang kamu bisa angkat? Tak ada selain sebelahmu, ya kan? Nah, kembali kepada firman Tuhan, maka jika saudara itu mematuhi dan berdoa memohon kehendak Allah, rencana Allah itu pasti terjadi dalam hidup Anda. Jadi apakah hidupmu sekarang ini sesuai dengan kehendak Allah? Jadi seseorang bertanya, apa kamu sudah melakukan kehendak Allah dalam hidupmu? Nah, ini harus dijawab ya. Mumpung sudah akhir tahun. Kamu ini melakukan kehendak Allah apa tidak dalam hidupmu ya? Bapak Gembala bagaimana? Sudah melakukan kehendak Allah apa belum? Ya tentunya harus melakukannya. Harus, tapi sudah dilakukan apa belum? Kalau satu bangun ya tetap harus bangun. Suaranya tolong keras dikit. Ya, harus bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun tidak sempurna, ya harus disempurnakan setiap hari, diperbaiki apa yang nggak baik diperbaiki untuk menuju kebaikan. Amin. Kebenaran. Kita baca Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin. Amin. Jadi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan? Yesus itu tahu dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Yesus pun dalam pergumulan untuk melakukan kehendak Bapaknya itu ya, sampai keluar titik-titik darah. Apakah kita juga mau bergumul untuk melakukan kehendak Tuhan? Seringkali kita mau melakukan kehendak Tuhan kalau yang enak-enak ya. Makanya itu banyak orang yang hari-hari ini melihat kegagalan pernikahan begitu banyak, perceraian begitu marak, maka orang enggan untuk menikah. Bahkan mereka menikah hanya kumpul kebo, tapi tidak pakai legalisme karena takut pajak ya. Ada lagi. Jadi alasan untuk mereka menikah tanpa legalisme itu karena kalau dilegalkan itu mereka kena pajak ya. Waduh repot ya sekarang ini ya. Di luar negeri kan besar, 30-40% dari penghasilan. Jadi kalau dua-dua kerja, kemudian dua-dua menikah, kena pajak kedua-duanya ya. Jadi mereka daripada membayar pajak yang besar itu, maka mereka tinggal serumah aja tapi tidak melakukan legalisme ya. Ini bahaya ya, karena dengan demikian mereka bisa tidak bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab kepada Tuhan pertama, bertanggung jawab kepada negara enggak, bertanggung jawab kepada Tuhan enggak. Apalagi bertanggung jawab kepada istri apa suami dan keluarga dan anak ya. Tambah enggak juga ya saudara. Ya akhirnya apa? Hidup seperti apa? Hewan. Yang enggak tanggung jawab. Kok bisa begitu? Nah itulah nilai-nilai pembusukan karakter. Nah itu kalau saya dosen saya Profesor Pilo kalau ngajar kami, manusia itu bukannya tambah lama tambah baik, tetapi tambah jahat. Karena apa? Karakternya tambah busuk. Nah itu ya. Seringkali ibu-ibu ini membahas mengenai ya anak-anak lah, mengenai suami lah. Dan pada kesimpulannya sulit manusia untuk melaksanakan kehendak Allah itu ya. Kehendak Allah adalah beranak cuculah, bertambah banyak. Kehendak yang satu ini ya, itu sulit dilakukan pada hari-hari ini. Karena semua tidak mau susah, semua tidak mau repot. Teman saya tidak mau punya anak, menikah tapi tidak mau punya anak. Karena apa? Tidak mau bertanggung jawab. Dengan kata-kata yang jelas, sulit untuk mempertanggungjawabkan mendidik anak-anak. Jadi mereka menikah, enjoy aja, tidak usah punya anak. Nah ini lain lagi ya. Yang satu tidak mau kawin,
yang ini kawin tapi tidak mau punya anak. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita bikin skripsi ini bagus ya, bikin tesis atau disertasi ini ya, kehidupan manusia di akhir zaman judulnya ya. Siapa yang mau sekolah STT ya, itu judul skripsi yang baik. Mungkin Pak Erwin ya mau sekolah STT itu bikin judul skripsi itu. Nah itu kuesionernya pasti keren banget gitu ya, narasumbernya pasti banyak dan banyak data gitu ya. Nah, disinilah kehidupan akhir zaman ya. Untuk melakukan kehendak Allah itu sangat-sangat amat sulit. Bahkan Yesus sendiri bergumul sampai keringatnya jadi tetesan darah. Coba bayangkan seperti itu ya, sampai pecah pembuluh darahnya keluar jadi keringat. Nah, bagaimana pergumulannya seseorang yang harus memikul dosa semua umat manusia dan harus dia bertanggung jawab naik ke atas kayu salib itu. Nah, murid-murid Kristus itu sekarang itu disuruh begini, ikutlah aku, pikul salib. Nggak mau. Ikut aku mau, membagi 5 roti 2 ikan, jadi sisa 12 bakul. Oh, banyak yang ikut nek kayak gitu. Tetapi kalau dia jalanku jalan sempit, jalan menanjak, ayo pikul salibmu, sangkal dirimu. Waduh, nggak ada yang mau. Nanti dulu ya. Makanya mereka mereka-reka firman Tuhan itu di apa ya, diaduk, diterbitkan diterbitkan hipotesanya sendiri gitu ya. Ya inilah kehidupan manusia. Ayo hari ini kita berdoa ya. Doa akan mengubah segalanya. Doa akan mengubah keluargamu yang takut menderita, yang takut miskin, yang takut bercerai, yang takut, pokoknya takut, semua takut ya. Doa bisa mengubah segalanya. Doa itu menyingkirkan ketakutan. Doa itu memberikan roh keberanian. Amin. Siapa yang takut tidak punya kerjaan, siapa takut yang punya kerjaan tapi nanti tidak selesai atau gagal, siapa yang takut hari ini tidak bisa makan ya, siapa yang takut anak-anakku nanti belum menikah, ini menikah apa tidak, apa mampu dia bertanggung jawab kepada anaknya orang. Takut toh, takut menikah yang lajang, nanti aku dipukuli sama suamiku, nanti aku disia-siakan, nanti aku diselingkuhi. Lah iya wong nonton sinetron perselingkuhan terus ya, apa yang kamu lihat itu akan terjadi. Wis gak usah nonton ya. Menyebabkan apa? Kepahitan. Menyebabkan apa? Ketakutan. Nonton itu nonton firman, nonton itu filmnya Yesus saja. Ia dapat membuat mujizat. Tidak ada menjadi ada. Yang ada menjadi tidak ada. Loh kok aneh? Iyalah, yang ada kanker jadi tidak ada kanker. Yo, ya kan hebat. Yang ada lumpuh jadi tidak lumpuh, ya kan hebat. Ayo mari kita semangati diri kita sendiri. Kita mau melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Pasti enak, pasti beres kabeh. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu Kau telah mengajarkan kami untuk minta, cari, dan ketuk. Ya Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau melakukan itu agar kehidupan kami lebih damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan. Dan apa yang kami minta pasti Engkau berikan pada kami. Apa yang kami cari pasti kami mendapatkannya, dan ketika kami mengetuk Engkau membuka pintu bagi kami agar kami bisa masuk dan bahkan duduk bersama Engkau Yesus, untuk kita bisa berbincang-bincang dan kita mengutarakan semua hal tentang apa yang kami butuhkan dan apa yang akan Engkau perintahkan pada kami untuk kami lakukan, sehingga semuanya menjadi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk kami dapat melakukan kehendak Allah. Tuhan, seringkali kami tidak mau melakukan kehendak-Mu karena kami berpikir, sehingga dalam pikiran-pikiran itu kami menjadi galau dan bingung, dan kami tidak punya kekuatan lagi. Tetapi hari ini firman-Mu berkata,
mintalah, carilah, ketoklah pintu, maka semua akan dibukakan bagimu. Kami percaya ketika kami sakit, kami minta kesembuhan, kami mendapatnya. Ketika kami belum berjodoh, kami minta jodoh, kami akan mendapatkannya. Ketika kami kesulitan membayar hutang piutang, Tuhan Engkau memberi kami kekuatan dan berkat yang melimpah sehingga kehidupan kami sempurna. Ketika kami mengetok pintu agar Engkau Tuhan menolong kami, memberikan jalan keluar kepada setiap permasalahan hidup kami, maka Engkau membukakan pintu keluar, pintu jalan yang lapang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.